Kehamilan pada 9 minggu tidak selalu berjalan dengan baik. Kondisi kehamilan dari awal kita harus sudah melihat perkembangan janin. Kalau di bawah 8 minggu masih namanya embrio, tapi kalau sudah lewat dari 8 minggu namanya adalah fetus atau janin. Di sini kita melihat pertumbuhan janin yang sudah berkembang. Kita bisa melihat kaki, kita bisa melihat tunas tangan. Namun ada sesuatu yang tidak beres dalam kondisi perkembangan janin ini. Dan tentunya itu membutuhkan ketelitian untuk kita melihat kalau kita sudah memang mengerti dalam bidang embriologi ya. Perhatikan ini. Janin ini 9 minggu tetapi seluruh tubuhnya menggelembung, bengkak. Ya, itu di sekujur tubuhnya seolah-olah ada kulit yang melingkupi ya, seperti mengelilinginya. Itu di seluruh tubuhnya. Yang seharusnya kulit pada tubuh kita itu kan menempel langsung di tubuh ya, tidak boleh ada celah jarak. Ini namanya hidrofetalis, dengan janin yang masih bertahan, detak jantungnya juga berdetak dengan baik. Ya, ini kalau kita hitung detak jantungnya masih dalam detak jantung normal ya. Istilahnya hidrops fetalis. Masalahnya ini 9 minggu. 9 minggu sudah bayinya bengkak semua. Dan kita jelas membutuhkan pengalaman, ketelitian apabila kita melihat baru 9 minggu loh, ini masih awal sekali. Ya, bukan kita tidak percaya kepada mukjizat ya, bahwa suatu kemungkinan mungkin nanti dia bisa berkembang dengan normal. Namun pada prinsipnya kita melakukan pemeriksaan itu harus seteliti mungkin, dan apa yang kita temukan lah yang kita lihat. Ya, ini detak jantungnya janin dengan kondisi jantung yang masih terlihat berdetak dengan normal. Ingat, ini masih 9 minggu ya, bahkan untuk masuk masa trimester screening pertama saja belum masanya. Dan kita membutuhkan mungkin ribuan atau jutaan kasus untuk kita mengetahui suatu kondisi yang normal. Baru kita bisa melihat kondisi seperti ini, bahwa ini suatu hal yang tidak normal, abnormal atau tidak normal secara perkembangan. Ya, jadi badannya bayi ini bengkak semua, isinya air. Yaitu bagian badan, kulitnya menggelembung, dan kemungkinan ini membawa suatu kelainan genetika juga bisa ya. Sayangnya kan masih terlalu awal. Kita bisa melakukan cek genetika NIPT. Masalahnya kadang-kadang NIPT atau non-invasive genetic test itu membawa hasilnya ternyata normal. Jadi banyak sekali kasus yang kaitannya juga bukan dengan kaitan genetik, bukan trisomi 21 semata ya. Kelainan kromosom itu dari nomor 1 sampai 22. Terus masih ada lagi kelainan genetik microdeletion namanya, itu banyak sekali, ratusan. Terus kita melihat struktur otak ini, bentuk otak kelihatan jelas dari awal ini tidak sempurna. Ya, bagian otaknya tidak seperti otak yang kita lazimnya lihat. Bagian tengah itu kosong, itu mencurigakan, ini namanya holoprosencephaly. Namun sekali lagi ingat, ini masih 9 minggu ya. Dan dianjurkan memang kontrol kembalilah pada masa 12 minggu ya. Hanya saja memang kita harus jujur mengedukasi dan memberikan informasi
sejelas mungkin pada orang tuanya apapun yang terjadi ya. Karena kalau kondisinya dalam kondisi bayinya bengkak atau hydrops, artinya pompa dari jantungnya itu kan sendiri sudah berat ya dari janinnya. Apakah ini masih bisa bertahan pada 1 bulan lagi ya? Itu juga menjadi pertanyaan yang harus nanti kita buktikan ya. Sambil kita konfirmasi dengan pemeriksaan genetika ulang. Ya, ini kondisi bagian kepala yang namanya holoprosencepal. Jadi ya, setelah kita tahu kondisi ini ya kita informasikan ya. Ibunya kita jelaskan, bapaknya kita jelaskan, Pak ini coba dilihat kembali ya kondisi-kondisi ini. Dan kedua orang tuanya mereka sudah tahu ya perkembangan janin yang normal kalau 9 minggu. Iya dok, kami sering lihat di YouTube-nya dokter atau di TikTok itu juga. Kami juga sering belajar mengetahui perkembangan 9 minggu seperti ini kok. Kenapa janin ini tubuhnya bengkak semua ya dok? Ya kita telusuri dari mulai yang mana Pak. Kita mau cek genetik kita lakukan. Faktor-faktor infeksi seperti tokso, rubella, sitomegalovirus, TORCH itu juga bisa membuat kondisi ini. Faktor ketidakcocokan golongan darah, antibodi resus itu juga bisa. Talasemia, misalnya pada kedua orang tua membuat talasemia karier, kemudian mereka menikah sesama talasemia, itu juga bisa berakibat hydrop fetalis ya, bayinya bengkak. Jadi bengkak itu umumnya karena ketidakcocokan dari inkompatibilitas kedua orang tua ya, bayinya memiliki antibodi yang berbeda gitu. Faktor lain autoimun bisa juga ya. Banyak sekali yang kita belum tahu. Ya, jadi ini bayinya kelihatan bengkak itu yang bagian belakang lehernya itu kan sampai jendul begitu ya. Itu isinya cairan getah bening, cairan kelenjar limfatik. Ya, kelihatan sekali ya kalau ibu-ibu bandingkan dengan kasus 9 minggu yang normal ya, kentara banget itu kulitnya, menggelembung ya. Bahkan sekarang ibu-ibu kalau melihat dengan kondisi yang normal begitu, lihat seperti ini mereka sudah langsung, dok itu kenapa kulitnya kok sampai menggelembung 9 minggu 2 hari. Jadi kadang-kadang ya apa yang kita uraikan gitu, kedua orang tuanya sudah tahu kok ada sesuatu yang tidak beres di janinnya ya. Dok, apakah ini bisa bertahan sampai kemungkinan nanti melewati trimester 1, 2, 3 ya? Belum tentu. Karena secara seleksi alam juga, alam akan menyeleksi kondisi yang kemungkinan tidak bagus ya. Dan bisa terjadi keguguran spontan. Meskipun tidak ada perdarahan ya. Ini kondisi yang lainnya semuanya bagus. Nah ini kondisi janinnya kelihatan ya menggelembung begitu. Tengkuknya tebal sekali. Ya, nah ini dalam satu lingkup di dalam selaput ketuban ya, selaput amnion. Kalau yang bulat di atasnya kepala itu namanya yolk sac. Jadi inilah kasus hydrofetalis di 9 minggu. Ini kebetulan pasiennya dirujuk ke saya karena memang dokternya sudah mencurigai kondisi ini meskipun tidak sejelas yang kita periksa sekarang ini ya. Hydrofetalis. Biasanya tuh hydrofetalis kita temukan selewat trimester pertama ya. Kasus-kasus infeksi juga bisa, sering banget terjadi. Ibunya kena tokso, rubella, kadang-kadang kena dulu zaman COVID itu ya. Juga banyak sekali yang kasus-kasus di mana kita terkena virus. Jadi ibu-ibu juga waspada ya, sekarang
Banyak sekali virus, ada virus flu, virus apalagi, pneumonia. Jangan dianggap remeh begitu. Tetap harus waspada. Dok, saya nggak ada gejala. Ya betul, Anda tidak ada gejala, tapi virus itu dalam kehamilan bisa menembus antibodi Anda dan masuk ke janin lewat barriernya, pertahanannya si bayi. Ya, dan kalau kelenjar getah bening limfe yang membengkak ya jadinya seperti ini. Dan kelenjar getah bening itu kan kelenjar pertahanannya bayi dari awal, maka dia sudah terkena itu ya. Namun apapun sekarang kita sudah ketahui, ya kita bersiap-siap dengan segala kondisi apapun itu.